Shalom, saudara dikasih Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali untuk belajar, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan yang sudah masuk ke saya. Terima kasih, kiranya renungan atau renungan murid Kristus ini terus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 15, kita melanjutkan ayat 26, 27 dan 28. Demikianlah bunyinya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita membaca di Alkitab, kalau Anda meneliti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak sering Yesus itu memuji seseorang dan berkata imannya besar. Paling hanya beberapa kali saja. Dan kita mengamati murid-murid pun tidak pernah dipuji imannya besar. Tapi kita melihat wanita ini justru dipuji oleh Yesus, padahal wanita ini bukan wanita Israel. Wanita ini adalah wanita Kanaan dari Fonisia, dari daerah Tirus dan Sidon, seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Tapi justru Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Luar biasa sekali ya. Kadang kita berpikir, wah iman besar itu kalau pendeta besar, nah itu imannya besar. Aduh, gedung gerejanya kok besar sekali ya. Pasti imannya besar. Belum tentu. Kita lihat wanita yang sangat sederhana ini justru dipuji oleh Yesus, imannya besar. Nah, kita melihat bahwa di ayat-ayat sebelumnya Alkitab mencatat bahwa setelah wanita itu mendekat dan tersungkur dan berkata, Tuhan tolonglah aku, Yesus mengulangi statementnya dalam bentuk yang berbeda. Tadinya ayat 24 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Jadi kisahnya saya harap kita masih ingat dari bahasan 2-3 hari yang lalu. Juga kemarin seorang wanita dari wanita Kanaan mendekati Yesus pada waktu Yesus melintas daerah Tirus dan Sidon. Saya sudah jelaskan daerah Tirus dan Sidon bukan wilayah Israel. Jaraknya kurang lebih 50-80 mil dari wilayah Galilea. Kemudian datanglah seorang wanita yang anaknya kerasukan setan dan berseru kepada Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, have mercy on me, sebab anakku kerasukan setan. Nah, ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, yang dikatakan Alkitab, wanita ini bukan menjauh, walaupun murid-muridnya berkata, suruh dia pergi Tuhan. Dia ini mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Wanita ini justru mendekati Yesus. Dia tersungkur dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Imannya sederhana ya. Doanya pun sederhana, enggak doa yang aneh-aneh, yang susah-susah. Doanya sederhana, Tuhan, tolonglah aku. Cuma 3 kata. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang di ayat 26, Yesus menggunakan kalimat yang lebih menantang dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya, hei, perempuan Kanaan, kamu nggak berhak loh dapat pertolongan, karena kamu tidak masuk bagian umat Israel. Yang digambarkan sebagai anak-anak di dalam ayat yang ke-26 tadi. Dan wanita ini justru diposisikan sebagai seseorang yang tidak berhak. Nah, orang-orang Israel menganggap bahwa orang-orang di luar Israel itu adalah anjing dan sebagainya. Ya, bukan berarti satu konotasi yang jelek, bukan, tetapi menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhak. Tidak seperti mereka. Mereka adalah anak-anak karena mereka adalah bangsa pilihan. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Yesus ingin menguji. Kemarin sudah saya jelaskan, Yesus ingin menguji wanita
Kanaan ini. Bukan berarti Yesus tidak mau melayani, sebab pada akhirnya nanti kita membaca bahwa Yesus mengabulkan permohonan wanita ini. Nah, kita melihat di sini bahwa jawaban dari perempuan Kanaan ini yang justru menunjukkan imannya. Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya apa? Ya Tuhan, nggak apa-apa dah. Anjing pun juga nggak apa-apa dah. Aku nggak layak memang. Jadi wanita ini memang betul mengakui, aku nggak layak Tuhan. Aku ini hanya seorang perempuan asing. Aku ini bukan termasuk dari orang Israel. Nah, perempuan Kanaan ini mengulang permohonannya di ayat 22. Dia berkata, "Have mercy on me, O Lord." Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Dengan kalimat yang lain dia berkata, "Aku tahu aku tidak pantas dan aku tidak layak. Namun aku datang kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Pasti Engkau mau menyatakan belas kasihan-Mu, sebab Engkau bukan sembarang manusia." Tadi dikatakan, "Tolonglah aku, Yesus, anak Daud." Tuhan, anak Daud. Jadi wanita ini mempercayai kemesiasan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Itu sebabnya dia terus datang kepada Yesus, terus datang, terus mendekat, bahkan dia mendekat dan dia tersungkur karena dia tahu siapa Yesus. Dia nggak layak, tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Nah, imannya kepada Yesus sangat luar biasa. Kalau kita membaca bahwa wanita ini merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus. Benar Tuhan, aku nggak layak. Aku nggak layak. Ada satu lagu yang sangat bagus ya, lagu yang sering dinyanyikan waktu KKR Billy Graham zaman dulu dalam bahasa Inggris, tapi sudah di bahasa Indonesia kan. Kalimatnya begini, "Meski tak layak diriku, ya, sehingga aku datang," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalimat ini inilah yang tercermin dari perkataan wanita ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sedikit saja Tuhan belas kasihan-Mu. Nah, zaman sekarang kebalik-balik. Seringkali iman justru ditunjukkan dengan cara-cara yang kadang-kadang kurang sopan, setengah menggurui Tuhan dan setengah menantang Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Nah, kita tahu bahwa kitalah, saudara dan saya lah, yang lebih tahu seberapa desperate kita ini membutuhkan Tuhan. Orang lain boleh bilang apa saja, tetapi urusan mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita boleh kok datang dan meminta kepadanya. Ada banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan Yesus, tapi takut dengan tetangga, takut orang tua, takut keluarga, dan sebagainya. Sebetulnya urusan mendapatkan belas kasihan, kitalah yang tahu seberapa banyak kita membutuhkan Tuhan. Jadi wanita ini tahu apa yang dia butuhkan. Dia membutuhkan pertolongan Yesus. Bukan hanya keselamatan, tapi dia juga membutuhkan pertolongan Yesus. Dan dia datang kepada pribadi yang tepat, yang kedua, yaitu Yesus. Yang ketiga, dia datang dengan sikap hati yang benar. Yang keempat, dia tidak goyah oleh apapun di sekitarnya. Biar orang lain berkata, suruh dia pergi aja. Dia, bahasa Inggrisnya annoying. Dia mengganggu kita dengan berteriak-teriak. Ya, kenyamanan saya terganggu. Dia tetap persisten untuk datang, mendekat, bahkan menyembah, tersungkur di depan kaki Yesus. Dan wanita ini yang kelima, dia sabar menunggu waktu dan jawaban Tuhan. Nah, dari wanita ini kita belajar. Imannya sederhana tapi benar. Tuhan, tolonglah aku. Have mercy on me, Lord. Aku nggak layak, aku nggak pantas, Tuhan. Imannya benar. Orangnya sederhana, imannya sederhana tapi benar. Ini yang lebih dibutuhkan. Bukan iman yang complicated, yang terlalu sulit ya. Imannya sederhana tapi benar. Bahkan dipuji oleh Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar adalah iman yang menembus batas seperti yang sudah
diperlihatkan oleh wanita Kanaan ini. Dia menembus batas, walaupun dia tidak layak, walaupun dia sebetulnya boleh dikatakan orang yang tidak bersih, dia orang yang kafir, dia nggak berhak. Tapi dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah iman yang besar, iman yang menebus batas. Inilah yang terjadi pada waktu kita menyadari kita ini orang berdosa, nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita boleh mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman yang besar, iman yang menembus batas. Kita mungkin tidak layak mendapatkan berkat Tuhan. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kita mungkin bukan pendeta besar, kita mungkin bukan anggota gereja besar, tapi miliki iman yang besar. Iman yang menembus batas. Tuhan, aku nggak layak. But I need you, Lord. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Have mercy on me, Lord. Hari ini apa yang Engkau butuhkan? Apa yang betul-betul sedang saudara gumulkan di hadapan Tuhan? Datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Menyadari betapa mungkin memang kita tidak layak. Tetapi kalau Tuhan mau menyatakan belas kasihannya, maka Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Inilah iman yang besar. Bukan memaksa-maksa Tuhan. Bukan. Tetapi justru datang tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, aku nggak layak. Hanya karena anugerah-Mu, aku bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan silakan direnungkan lebih dalam lagi. Dan silakan kalau Anda mau berbagi dengan saya di ayat ini, hasil renungan Anda lebih dalam lagi, boleh dikirim lewat WhatsApp. WhatsApp saya +1 626 321 8385. Sekali lagi +1 itu kode Amerika, area kodenya 626 321 8385. Saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Anda sekalian. Bagaimana Tuhan menolong kita, menguatkan kita setiap hari. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk kami terus bertumbuh. Bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam bahasan esok dalam ayat-ayat selanjutnya.